Pak Joko berdiri di depan rumah panggungnya yang sederhana, memandangi hutan lebat yang mengelilingi desanya. Usianya sudah memasuki 50-an, tapi tubuhnya masih tegak. Kulit kecoklatan yang kasar menandakan ia telah lama bersahabat dengan sinar matahari dan kerasnya alam Kalimantan. Di wajahnya terpahat kerutan-kerutan dalam, jejak dari pengalaman hidupnya sebagai pemandu hutan yang melegenda. Pak Joko dikenal sebagai salah satu pemandu terbaik di Kalimantan. Wisatawan, penjelajah, hingga ilmuwan dari dalam dan luar negeri datang mencarinya. Mereka membutuhkan seseorang yang tahu seluk-beluk hutan Kalimantan, hutan yang tidak hanya luas dan liar, tapi juga penuh rahasia. Banyak yang tersesat di dalamnya. Tidak semuanya kembali. Hari itu, seorang tamu datang lagi. Seorang wanita muda yang tampak berbeda dari biasanya. Namanya Dewi. Seorang antropolog yang baru saja tiba di desa kecil itu untuk meneliti cerita rakyat Kalimantan. Penampilannya sederhana, tas punggung penuh buku catatan, kamera tergantung di leher. Raut wajahnya cerdas dan penuh rasa ingin tahu, tapi terlihat jelas bahwa ia belum memahami sepenuhnya bahaya yang mengintai di balik pepohonan. "Pak Joko, saya Dewi," sapanya sambil menghampiri. "Saya dengar Bapak adalah pemandu terbaik di sini. Saya ingin meneliti legenda tentang putri ular di hutan Kalimantan. Banyak kisah dari warga desa yang menarik perhatian saya. Mungkin Bapak bisa membantu saya?" Pak Joko menyipitkan mata, raut wajahnya berubah saat mendengar nama itu. "Legenda itu bukan cerita biasa," ujarnya perlahan. Suaranya berat, seperti memendam peringatan. "Putri ular bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Banyak yang mencoba mencari jejaknya, tapi tidak semuanya kembali dengan selamat." Dewi sedikit menciut, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takut. "Justru itu, Pak. Saya ingin tahu lebih dalam. Dari mana legenda itu berasal, dan kenapa masyarakat masih begitu percaya?" Pak Joko terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tidak akan biasa. Tapi ia juga tahu, hutan tidak bisa dihentikan hanya dengan larangan. Maka, keesokan harinya, mereka mulai bersiap. Pagi menjelang, namun kabut tak juga hilang dari sekitar tenda mereka. Sinar matahari nyaris tak menembus rimbunnya pepohonan. Dewi membuka matanya dengan napas yang masih berat. Mimpi itu masih menempel kuat dalam benaknya, sosok putri ular dengan tatapan menusuk, seolah menyampaikan pesan yang belum ia pahami. Pak Joko sudah duduk di depan api kecil yang mulai meredup. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin, atau mungkin hanya karena malam yang berat. "Pak Joko, semalam saya mimpi tentang putri ular. Dia tidak bicara, tapi saya merasa dia marah," kata Dewi pelan, masih gemetar. Pak Joko tak langsung menjawab. Ia menatap nyala api kecil, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau dia datang dalam mimpi, artinya kita sudah masuk terlalu dalam." Dewi menggigit bibirnya. "Kita tidak boleh mundur sekarang. Saya merasa, kita semakin dekat dengan sesuatu yang penting. Bapak tidak merasa begitu?" Pak Joko mengangguk, walau lambat. "Saya merasa, sesuatu sedang mengamati kita. Tapi kamu harus tahu, Dewi. Di hutan ini, makin dalam kita masuk, makin kabur batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat." Mereka pun melanjutkan perjalanan setelah memastikan peralatan masih lengkap. Suara burung tak lagi terdengar. Hutan terasa terlalu sunyi untuk waktu pagi. Seakan semua makhluk hidup bersembunyi dari sesuatu yang lebih besar. Dewi mencatat segala hal, tumbuhan yang tak ia kenali, bekas tapak di tanah, dan ukiran aneh di batang pohon. Di salah satu batang pohon besar, ia menemukan goresan-goresan seperti sisik. Garis-garis melingkar yang tampak seperti pola tubuh ular, namun ukurannya terlalu besar untuk ukuran ular biasa. "Pak Joko, lihat ini," katanya sambil menunjuk. Pak Joko memandangnya lama, lalu meraba goresan itu dengan jari yang gemetar. "Ini bukan buatan manusia. Dan ini, masih baru." Dewi merasakan bulu kuduknya berdiri. Semakin dalam mereka menjelajah, mereka tiba di sebuah daerah yang berbeda. Pohon-pohon di sana tampak lebih tinggi, namun diam seolah memperhatikan. Kabut makin pekat, dan di tengah hutan itu, mereka menemukan sungai besar. Airnya mengalir tenang, tetapi warnanya kebiruan kehijauan,
seperti batu giok cair. Di tepiannya tumbuh bunga-bunga yang belum pernah Dewi lihat sebelumnya, berwarna ungu gelap, berkelopak tajam seperti gigi taring. Dewi mendekati sungai itu dan menunduk. Saat airnya bergerak perlahan, ia melihat bayangan wajahnya, tapi ada sesuatu yang lain di bawah permukaan. Sesosok wajah wanita, matanya kuning menyala, rambutnya panjang mengambang seperti rumput air, dan mulutnya tersenyum menyeramkan. Dewi langsung mundur tersentak. Ada yang melihatku di air itu. Pak Joko langsung berdiri, menarik Dewi menjauh dari tepi sungai. Itu dia, putri ular tidak suka dilihat. Apalagi di foto. Dewi memegang kameranya yang tergantung di leher. Ia penasaran, tapi kini juga mulai takut. Bapak bilang dulu pernah melihat sesuatu, waktu muda. Apa itu juga dia? Tanya Dewi sambil menelan ludah. Pak Joko terdiam sejenak, lalu berkata, aku dan dua temanku dulu pernah mengikuti aliran sungai ini. Tapi hanya aku yang kembali. Yang satu ditemukan dengan mata membelalak tanpa nyawa. Yang satu lagi, hilang. Tidak pernah ditemukan. Tapi sebelum dia hilang, dia bilang dia melihat wanita cantik di air. Menyanyikan lagu, mengajak mendekat. Dewi merinding. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air yang berbeda. Bukan suara aliran normal. Tapi seperti, sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam sungai. Pak Joko memberi isyarat diam. Mereka berjongkok, menahan napas. Dari balik kabut sungai, muncul sesosok bayangan. Makhluk itu tinggi, ramping, dengan tubuh bagian bawah seperti ular raksasa berwarna hijau zamrud. Tubuh bagian atasnya wanita cantik berambut hitam panjang, tapi matanya bersinar kuning tajam dan kulitnya bersisik halus. Ia meluncur di permukaan air, lalu menghilang begitu saja ke dalam sungai. Dewi menggigil. Kita harus mencatat ini luar biasa. Namun Pak Joko memegang bahunya erat. Ini bukan untuk dicatat, Dewi. Ini untuk dihormati dan ditinggalkan. Tapi sebelum mereka bisa bergerak pergi, terdengar suara nyanyian lembut dari dalam hutan. Suara perempuan, mendayu. Bahasa yang tidak mereka mengerti, namun menghipnotis. Langkah kaki Dewi mulai melambat, seolah suara itu menariknya. Dewi, jangan dengarkan, seru Pak Joko. Tapi tubuh Dewi sudah seperti melayang, matanya kosong. Pak Joko langsung menarik tangannya dan memeluknya erat. Dewi, ini bukan suaramu. Ini bukan duniamu. Dengarkan aku. Perlahan, suara nyanyian itu menghilang. Kabut mulai menipis. Dan Dewi menangis dalam pelukan Pak Joko. Saya hampir mengikutinya. Pak Joko mengangguk, masih menahan air matanya sendiri. Banyak yang tak kembali karena mereka tidak tahu batas. Tapi kamu masih bisa kembali. Malam itu, mereka kembali ke tempat mereka memasang tenda. Tapi sesuatu telah berubah. Dewi tak lagi memandang hutan sebagai tempat eksplorasi semata. Ia kini mengerti bahwa hutan menyimpan rahasia yang bukan untuk dibongkar, melainkan untuk dihormati. Pak Joko memandang bintang di langit. Kita akan pulang besok pagi. Kita sudah melihat lebih dari cukup. Dewi mengangguk. Namun sebelum mereka tertidur, sebuah suara terdengar dari arah sungai. Suara perempuan yang sama. Tapi kali ini, ia hanya berkata satu kata, dalam bahasa manusia. Terima kasih. Mereka berdua saling pandang. Dan malam pun berakhir dalam keheningan penuh makna. Pagi itu, kabut mulai menipis. Langit di atas hutan Kalimantan tampak lebih jernih dari hari-hari sebelumnya, seolah alam sendiri merestui kepergian mereka. Dewi dan Pak Joko mulai berkemas. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan lokasi, Pak Joko berkata, kita harus singgah ke satu tempat lagi. Sebelum pulang, aku pernah berjanji. Kemana? Tanya Dewi, meski hatinya sudah dipenuhi rasa was-was. Pak Joko menatapnya serius. Ke makamnya. Makam siapa? Putri ular. Mereka berjalan selama 3 jam ke arah utara dari aliran sungai tempat mereka semalam melihat makhluk itu. Jalur makin sulit dilalui, dan akar-akar pohon menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba menahan mereka. Tiba-tiba, di tengah hutan lebat, muncul sebuah bukit kecil yang berbeda dari sekitarnya.
Di puncaknya ada batu besar berlumut, dan di bawahnya tanah seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Dulu, ratusan tahun lalu, bisik Pak Joko, di sini pernah berdiri kerajaan kecil yang tersembunyi dari manusia. Mereka adalah keturunan campuran manusia dan makhluk penjaga bumi. Ratu mereka dikenal dengan nama Ratu Nyi Samparan. Ia adalah penjaga air, keturunan dari Raja Ular Purba. Dewi mencatat dengan cepat. Kenapa dia dimakamkan di sini? Karena dia dikhianati oleh kekasihnya sendiri, seorang pangeran manusia dari luar Kalimantan. Lelaki itu ingin menguasai rahasia kekuatan Ratu Samparan. Ia pura-pura mencintainya, lalu ketika sudah mendapatkan kepercayaan, ia menusuk sang ratu dengan keris sakti buatan leluhur Jawa. Dewi membeku. Dan, ratu itu mati? Tidak sepenuhnya. Ia dikutuk terjebak antara dua dunia. Tak bisa mati, tapi tak bisa sepenuhnya hidup. Ia jadi makhluk penjaga sungai, makhluk abadi yang mencari balas dendam, dan mungkin, cinta yang tulus. Pak Joko menatap batu besar itu. Aku datang ke sini pertama kali 30 tahun lalu. Saat itu aku muda, sombong, dan ingin menemukan pusaka naga yang konon dikubur bersama ratu. 2 temanku mati, 1 hilang. Aku selamat karena aku bersumpah di atas batu ini untuk tidak menyebarkan rahasia makam ini. Dan aku menepatinya. Sampai hari ini. Dewi terdiam lama. Tapi kenapa Bapak ajak saya ke sini? Pak Joko membuka tasnya, mengeluarkan kotak kecil berukir. Karena kamu dipilih. Semalam, ketika dia bilang, terima kasih, itu bukan hanya karena kita pergi. Tapi karena kamu, mengingatkannya pada dirinya sendiri. Dewi membuka kotak itu. Di dalamnya ada sehelai kain tipis berwarna emas kusam, dengan lambang ular bersayap. Pak Joko menjelaskan, ini warisan darahnya. Tapi jangan sembarangan. Kalau kamu menyimpannya, dia akan selalu menjagamu. Tapi kamu juga akan terikat padanya. Mimpi, bisikan, bahkan kadang rasa haus akan air sungai tak akan pernah hilang. Dewi menggenggam kain itu dengan tangan gemetar. Saya tak tahu apakah saya siap. Pak Joko meletakkan tangannya di bahu Dewi. Kamu sudah melihatnya. Kamu sudah masuk dalam mimpinya. Ini bukan soal siap atau tidak. Ini soal takdir. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah sungai, membawa aroma lembab dan suara bisikan yang menggema. Kau sudah memilih. Batu besar itu bergetar pelan. Tanah di bawah mereka seperti bernapas. Dan untuk sekejap, Dewi melihat bayangan sosok wanita di balik pepohonan, tinggi, anggun, dengan mata yang kini tak lagi marah. Ia tersenyum, dan perlahan menghilang dalam kabut pagi. 3 minggu setelah perjalanan itu, Dewi menggelar pameran kecil di sebuah museum etnografi di Jakarta. Tapi tak satu pun foto tentang sungai atau bayangan putri ular yang ia tampilkan. Semuanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Yang ia tampilkan hanyalah lukisan tangan, sosok wanita bermahkota ular, berdiri di tengah sungai hijau, dengan sorot mata seperti mengenali setiap pengunjung yang memandangnya. Seorang jurnalis bertanya padanya, mengapa Anda tak ambil foto nyata dari eksplorasi itu? Dewi hanya tersenyum. Karena beberapa hal, bukan untuk dibagikan, tapi untuk dihormati. Dan setiap malam, ketika ia memejamkan mata, suara lembut dari sungai itu kembali memanggilnya. Ratusan tahun yang lalu, hutan Kalimantan belum tersentuh manusia luar. Di dalamnya berdiri kerajaan kecil bernama Kerajaan Panembahan Samparan, dipimpin oleh seorang ratu muda bernama Nyi Samparan, perempuan cantik, bijak, dan misterius. Darahnya bukan darah biasa. Ia adalah keturunan dari dewa penjaga sungai dan ratu ular putih, makhluk sakti yang menjaga keseimbangan alam. Rakyatnya hidup damai. Sungai mengalir deras, hasil bumi melimpah, dan tak pernah ada bencana besar. Tapi semuanya berubah ketika tamu dari luar datang. Namanya Raditya, seorang bangsawan pelarian dari Jawa yang mengaku ingin berdagang dan belajar kebijaksanaan dari hutan. Ia datang dengan wajah tampan, kata-kata lembut, dan senyum penuh janji. Nyi Samparan menerima kehadirannya. Dalam banyak malam bulan purnama, mereka berdiri bersama di tepi sungai, berbicara tentang bintang dan takdir. Sang ratu jatuh cinta,
untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia bahkan mulai memperkenalkan Raditya pada rahasia kecil kerajaan, pohon keramat, pusaka naga, dan bahkan aliran sungai tersembunyi yang dipercaya sebagai urat kehidupan bumi. Tapi di balik senyumnya, Raditya menyimpan agenda gelap. Ia bukan sekadar bangsawan pelarian. Ia adalah pemburu pusaka, utusan dari kerajaan lain yang ingin menguasai kekuatan mistis Kalimantan untuk kepentingan kekuasaan. Dan pada malam bulan mati, ia menyerang. Raditya mencuri keris naga murka, pusaka kerajaan yang hanya bisa dibuka dengan darah keturunan penjaga air. Dan darah itu adalah darah Nyi Samparan sendiri. Dengan tipu daya, ia memancing sang ratu ke altar batu di tengah hutan. Di sanalah, ketika sang ratu membuka segel pusaka untuknya, Raditya menusukkan keris itu ke dadanya. Tapi Raditya tak tahu bahwa darah penjaga air tak pernah bisa dibunuh tanpa membangkitkan kutukan. Darah Nyi Samparan menyentuh tanah. Langit berubah gelap. Sungai berhenti mengalir. Ular-ular keluar dari sarang, dan badai petir mengguncang hutan. Nyi Samparan, yang sekarat, mengutuk Raditya sebelum napas terakhirnya. Engkau tidak akan mati, engkau akan terjebak di antara dunia. Dan siapapun keturunanmu, akan diburu oleh penjaga tanah ini sampai dosa darahmu ditebus. Tubuh sang ratu tenggelam dalam sungai. Tapi ia tak pernah benar-benar hilang. Jiwanya menyatu dengan sungai, dan menjelma menjadi putri ular, makhluk penjaga hutan yang abadi, haus akan kebenaran dan cinta sejati yang tak akan pernah ia temukan lagi. Tak ada yang tahu kemana Raditya pergi. Tapi legenda berkata, ia menjadi gila, berlari di hutan sambil membawa keris yang tak bisa ia lepaskan dari tangan. Ia akhirnya menghilang, tubuhnya tak pernah ditemukan. Tapi jejak darahnya tertinggal. Keturunannya hidup dalam ketakutan. Beberapa bahkan mengaku sering melihat mata ular dalam mimpi mereka. Hingga akhirnya, garis keturunan itu menghilang dari sejarah, sampai seorang jurnalis muda bernama Dewi datang ke hutan itu. Dan kini, setelah ratusan tahun, sang ratu akhirnya tersenyum kembali. Bukan karena dendamnya berakhir, tapi karena ia melihat harapan dalam diri seseorang yang tulus mencintai alam, dan bukan ingin menguasainya. Kalimat penutup. Legenda itu belum berakhir. Selama air sungai masih mengalir, dan bisikan malam masih terdengar dari balik kabut hutan, putri ular akan tetap hidup. Dan siapapun yang datang dengan niat serakah, akan merasakan tatapan dingin dari mata emas di bawah air. Sudah 3 hari sejak kejadian di gua keramat itu. Sejak Dewi melihat sosok perempuan bersisik dengan mata keemasan menatapnya dari dalam sungai, banyak hal aneh mulai terjadi. Dewi demam tinggi. Tapi bukan demam biasa. Tubuhnya menggigil saat siang, dan malah terasa panas saat malam tiba. Di kulit belakang lehernya, muncul sisik halus berwarna perak, mirip seperti ular kecil, tapi hidup, berdenyut mengikuti detak jantungnya. Ini bukan penyakit biasa, kata Pak Raka, seorang tetua Dayak yang ikut menemani Dewi selama di hutan. Kamu sudah terpilih. Terpilih? Tanya Dewi dengan suara lemah. Pak Raka menatap mata Dewi. Darahmu bukan darah manusia biasa. Malam itu, Dewi terbangun tanpa sebab. Tubuhnya berjalan sendiri keluar tenda. Kakinya menjejak tanah, melangkah ke arah sungai dengan mata kosong. Tapi sesampainya di tepi air, ia berhenti. Di permukaan sungai, bayangannya bukan lagi dirinya. Ia melihat sosok wanita berpakaian kerajaan kuno, rambut panjang menjuntai ke air, dan kulit yang bersinar seperti sisik naga. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Dewi terlempar ke alam gaib. Dewi berdiri di tengah istana yang dikelilingi air. Tapi semua terasa asing, hampa dan gelap. Dari kegelapan, suara lirih terdengar. Akhirnya, kamu datang, anakku. Dewi melihat Nyi Samparan berdiri di depannya. Namun kali ini, bukan sebagai sosok menyeramkan, tapi sebagai ibu. Lembut, elegan, namun tetap sangat berbahaya. Darahmu mengandung warisanku. Dan tubuhmu mulai menyesuaikan. Dewi panik. Apa maksudmu? Aku manusia. Nyi Samparan tersenyum sedih. Kau bukan sepenuhnya manusia, Dewi. Di nadimu mengalir darah pengkhianat, dan darahku. Kau adalah keturunan dari Raditya. Petir menyambar.
Sungai mengamuk. Tapi kau berbeda, karena kau adalah yang pertama yang datang tanpa niat jahat. Itulah sebabnya tubuhmu menerimaku, bukan menolakku. Setelah pertemuan itu, Dewi bangun di tepi sungai, tubuhnya basah kuyup. Tapi kini, ia bisa mendengar lebih banyak dari sebelumnya. Ia bisa merasakan suara air, bisikan pohon, bahkan detak jantung ular-ular kecil di sekitar hutan. Ia mulai memahami bahasa mereka. Dan perlahan, tubuhnya semakin kuat, penglihatannya tajam di malam hari, dan ia tak lagi merasa lapar seperti manusia biasa. Ia bisa berada berjam-jam dalam air tanpa bernapas. Pak Raka melihat semuanya, dan berkata lirih, "Kau sedang menjadi penjaga baru, pewaris Ratu Ular. Tapi ingat, setiap kekuatan datang dengan ujian." Suatu malam, saat Dewi sedang sendiri, tanah di sekitar hutan mulai bergetar. Kabut tebal turun. Dan dari arah barat, muncul makhluk besar bertubuh lumpur, dengan taring hitam dan mata merah membara. Namanya adalah Tuan Tanah, entitas kuno yang ingin mengambil alih hutan dan mengeringkan sungai untuk kekayaan dunia atas. Makhluk ini dulunya adalah pelayan Raditya, yang juga dikutuk bersama tuannya. Dan kini, ia kembali untuk membalas dendam pada siapapun yang menjadi penerus Nyi Samparan. "Berikan tubuhmu padaku," raungnya. "Kau hanyalah wadah sementara." Tapi Dewi tak mundur. Dengan tangan telanjang, ia menyentuh tanah, dan ular-ular dari segala arah muncul, melilit makhluk itu, menggigitnya, dan menyeretnya ke dasar sungai. Sungai kembali tenang. Dan untuk pertama kalinya, Dewi sadar, ia tak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Dewi kini berada di persimpangan. Ia bisa memilih, kembali ke kota dan pura-pura melupakan semuanya, atau menerima takdirnya sebagai penjaga terakhir dari warisan yang dilupakan, dan menghadapi bahaya yang lebih besar yang akan datang. Tapi satu hal pasti, darah telah bangkit. Dan siapapun yang mencoba mengganggu keseimbangan hutan, akan berhadapan dengan putri ular yang baru. Sudah sebulan sejak Dewi menjadi penjaga baru. Ia tinggal di pinggiran sungai, tak jauh dari Gua Keramat. Setiap malam, ia berkomunikasi dengan ular-ular penjaga, berbincang dengan roh-roh leluhur Dayak, dan mempelajari bahasa burung serta pohon. Ia bukan manusia biasa lagi, tapi ia belum sepenuhnya menjadi makhluk gaib. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu siang, suara gemuruh alat berat memecah kesunyian hutan. Truk besar datang membawa alat pengeboran. Sebuah perusahaan tambang, PT Mandala Jaya Mineral, mulai membuka jalan di area hutan yang selama ini dikeramatkan oleh warga Dayak. Pemimpinnya, seorang pria muda berpakaian necis, turun dari mobil. Namanya Reno Dirgantara. "Siapkan lahan. Kita mulai pengeboran dalam seminggu," katanya. Namun tak ada yang tahu bahwa Reno bukan orang biasa. Ia adalah keturunan Raditya, musuh leluhur Dewi, yang darahnya juga diwarisi kekuatan lama. Tapi, darah yang hitam, penuh dendam. Dewi menatap Reno dari kejauhan. Tubuhnya merinding. Ia bisa merasakan aura panas, angkuh, dan sangat berbahaya. Sementara Reno juga tahu, ada kekuatan yang menghalangi misinya. Malam itu, mereka bertemu di tengah hutan. "Reno, jadi kamu, penerus si ular? Pantas hutan ini seperti menolak kedatanganku." "Dewi, kamu tak akan bisa mengambil tanah ini. Ia hidup. Dan ia tak mau dijual." "Reno, aku akan menundukkannya. Seperti leluhurku menundukkan semua yang mereka inginkan." "Kamu bukan siapa-siapa, Dewi." Lalu Reno meninggalkan hutan, tapi tidak dengan tangan kosong. Ia memanggil pemanggil gaib bayaran, orang-orang yang bisa mengikat roh hutan untuk dijual ke dunia lain. Mereka datang dengan mantra-mantra gelap, membakar sesajen warga, dan menghancurkan altar keramat. Beberapa hari kemudian, hutan Kalimantan berubah. Pohon-pohon tumbang sendiri. Sungai meluap tak wajar. Kabut hitam turun siang hari. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini bersembunyi mulai marah. Di satu sisi, Dewi bersama roh penjaga, burung enggam, dan ular-ular sakti. Di sisi lain, Reno bersama pemanggil gaib dan mesin-mesin tambang yang haus kekayaan. Pertempuran tak bisa dihindari. Pada malam keramat, saat bulan merah menggantung, Reno memanggil makhluk dari perut bumi, kuyang hitam,
makhluk pemburu jiwa dengan wajah perempuan dan usus menjuntai, diikat dengan emas dan darah kotor. Dewi memanggil ular putih warisan Nyi Samparan, sebesar naga air, dengan mata menyala kehijauan. Pertarungan mereka mengguncang tanah. Petir menyambar, air sungai naik seperti tsunami kecil. Darah dan tanah bercampur jadi satu. Aku tak akan biarkan kau rusak tanah ini, Reno. Terlambat, Dewi. Dunia tak butuh penjaga. Dunia butuh penguasa. Tapi Reno salah langkah. Ia mencoba mengikat roh hutan tertua, singa putih penjaga akar dunia. Dan itu adalah dosa besar. Singa putih bangkit dari dasar bumi, membuka matanya, dan mengaum hingga langit robek. Reno dan para pemanggilnya dikalahkan. Sebagian besar alat berat tertelan bumi. Sisanya terbakar dalam amukan api gaib. Tapi Dewi tahu, ini bukan akhir. Reno masih hidup. Dan darah hitam dalam dirinya masih mencari cara untuk bangkit kembali. Dewi terduduk di atas batu besar, memandangi sungai yang mulai tenang. Ia menang, tapi dengan harga besar. Beberapa roh penjaga mati. Kabut hitam masih belum pergi sepenuhnya. Kini Dewi benar-benar menjadi bagian dari hutan ini. Namanya mulai dibisikkan di antara masyarakat adat sebagai Putri Sungai, atau penjaga terakhir Nyi Samparan. Tapi ia tahu, kekuasaan bukan hanya datang dari kekuatan, tapi dari pilihan untuk tetap menjaga, saat semua orang memilih untuk menghancurkan. Dan hutan Kalimantan masih menyimpan rahasia terakhir. Malam semakin dingin. Kabut tak hanya menyelimuti hutan, tapi juga desa-desa di sekitarnya. Hewan-hewan tak bersuara. Burung enggang tak terbang. Bahkan air sungai yang biasa bergemuruh kini diam membisu. Di balik semua itu, Reno, yang sempat menghilang setelah dikalahkan Dewi, kini kembali. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Reno kembali sebagai Raditya baru. Reno kini mengenakan jubah hitam dengan manik-manik kuno yang dulunya dimiliki leluhurnya. Di belakang tubuhnya, sebuah bayangan besar mengikuti, tak sepenuhnya manusia, tak sepenuhnya roh. Ia melakukan ritual darah, mengorbankan puluhan binatang hutan dan menanam tulang leluhurnya ke dalam tanah. Dengan mantra dalam bahasa kuno, darah leluhur, bangkitlah. Aku tak hanya ingin hutan ini, aku ingin dunia tunduk seperti dulu. Langit mendadak merah. Hujan turun disertai percikan hitam. Suara tangisan anak-anak terdengar entah dari mana. Dunia gaib dan dunia manusia mulai menyatu secara paksa. Dewi bersiap dengan ritual penyatuan. Di sisi lain, Dewi dipanggil oleh roh tertua dari tanah Kalimantan, Balian Muda, penjaga alam sebelum era manusia. Ia berkata, "Kau bukan sekadar penerus, Dewi. Kau harus menjadi pengikat. Jika tidak, dunia akan pecah dari dalam." Dengan bimbingan Balian Muda dan ular putih warisan Nyi Samparan, Dewi menjalani ritual penyatuan tubuh dan roh. Ia harus meninggalkan sisi manusianya. Jika kau lanjut, kau tak akan bisa kembali jadi manusia. Tapi kau bisa menyelamatkan semuanya. Dewi menunduk sejenak, lalu menjawab, "Aku memilih menjaga. Biarlah aku hilang sebagai manusia, asal bumi tetap utuh." Tubuh Dewi menyatu dengan kekuatan alam. Rambutnya berubah hijau daun, matanya memantulkan warna langit dan air. Ia kini bukan hanya Dewi. Ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Pertarungan akhir di puncak Bukit Akar. Pertarungan terjadi di Bukit Akar, tempat konvergensi kekuatan leluhur Dayak. Akar-akar besar menembus langit, dan di puncaknya, Dewi dan Reno saling berhadapan. "Reno, kau bukan siapa-siapa. Aku membawa darah yang ditakuti dunia. Dewi, dan aku membawa semua yang kalian injak dan lupakan. Aku suara air, napas pohon, dan dendam para roh yang kalian penjarakan." Reno mengeluarkan kekuatan terakhirnya, bayangan Raditya sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Ia menjadi raksasa hitam berapi, menginjak tanah dan membakar daun hanya dengan napasnya. Dewi memanggil singa putih, ular Nyi Samparan, dan roh 13 gunung di Kalimantan. Semua menyatu dalam bentuk energi yang bersinar putih kehijauan, mengitari tubuhnya. Pengorbanan terakhir. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Reno hampir berhasil memukul Dewi jatuh. Tapi saat ia melompat untuk serangan terakhir, Dewi merangkul tubuh Reno,
memeluknya erat. Kita berdua dari darah yang sama. Tapi aku memilih menjaga, kau memilih menghancurkan. Dewi menyerap semua energi jahat Reno ke dalam dirinya. Tubuhnya memanas, tubuh Reno berteriak seperti terbakar dari dalam. Langit pecah oleh cahaya hijau. Keduanya hilang dalam ledakan cahaya yang memekakkan. Setelah ledakan, seminggu berlalu. Hutan tenang kembali. Alat berat PT Mandala Jaya Mineral tertimbun tanah yang naik sendiri. Burung-burung kembali bernyanyi. Warga Dayak mulai menyebut tempat pertempuran itu sebagai Bukit Penjaga, tempat manusia terakhir yang memilih jadi roh untuk menyelamatkan dunia. Sebuah pohon besar tumbuh di tengah bukit akar. Daunnya berwarna keperakan. Dan jika orang datang di malam hari, mereka bisa mendengar suara perempuan berkata lembut, "Jangan hancurkan apa yang tak bisa kalian ciptakan." Dewi telah menjadi legenda. Ia bukan hanya penjaga. Ia adalah lambang pilihan yang benar, meski menyakitkan. Hutan Kalimantan menyimpan kisahnya dalam angin, akar, dan air sungai. Dan siapapun yang datang dengan niat serakah, akan merasakan bisikan roh-roh penjaga yang tak pernah tidur, tentang kutukan yang belum selesai.